Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang cerah. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di masjid, di antara masjid-masjid Allah dalam rangka ibadah berupa thalabul ilmi syar'i, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah memperbaiki ataupun menambah iman-iman kita, kemudian kita mengamalkannya dan kita istiqomah di atasnya, dan itu menjadi bekal kita yaumul qiyamah. Semoga dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan segala urusannya, dan semoga istiqomah semuanya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita akan membahas pada pagi hari ini biidznillah surat dari surat-surat Juz Ammah, dan Alhamdulillah kita di pekan kedua setiap bulannya ada sedikit pergeseran. Yang dahulunya di pekan keempat, sekarang diubah sedikit di pekan kedua pelajaran tafsir, ngaji tafsir. Yang hari ini insyaallah di surat Al-Infitor. Ya, di surat Al-Infitor 19 ayat dari surat Al-Infitor. Sebelumnya sebagai motivasi kita semuanya, karena saat ini kita hadir di majelis ilmu khususnya di masjid, ada sebuah keutamaan yang sangat besar yang mungkin kita luput ataupun lupa, ataupun tidak ingat, atau belum tahu sama sekali. Karena keutamaan menghadiri majelis ilmu, selain sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan tadi yang dia tempuh, yaitu jalan-jalan menuju surga. Seolah kita sedang menghadiri taman-taman surga. Ada keutamaan yang lain yang perlu kita catat, kita ingat, karena ini tempatnya di masjid. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, yaitu hadisnya dikatakan oleh al-hadis, yaitu isnaduhu jayyid, bisa dijadikan hujjah. Yaitu sabda Nabi SAW, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajrin aw ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu." Man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat menuju masjid, la yuridu, yang dia tidak menginginkan, illa an yata'allama khairan, dia tidak menginginkan kecuali dia belajar kebaikan, ilmu, au yu'allimahu, atau dia ingin mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Pahalanya nggih, sanes keutamaan dalam haji tentunya beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena di situ ada ibadah fisik, harta, kemampuan, kudrah dan seterusnya. Akan tapi pahalanya menuntut ilmu di masjid tujuannya
belajar ilmu atau ingin ke masjid mengajarkan ilmu, baik yang hadir atau yang dia mengisi, maka jika itu ikhlas lillahi ta'ala, maka itu mendapatkan pahala seperti pahala haji secara sempurna. Semoga kita semuanya dimudahkan di sini, dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan pahala tadi. Amin ya rabbal alamin. Man ghoda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Ya, itu sebagai motivasi kita. Semoga setiap kita menghadiri majelis ilmu, khususnya di masjid, kita hadirkan hadis tadi. Berarti kita semangat. Selain seolah-olah kita sedang menempuh jalan-jalan surga, juga kita mendapatkan pahala seperti pahala haji secara sempurna. Ya, kita masuk di sini pembahasan surat Al-Infitor. Di surat tepatnya surat ke-82 ini. Dari urutan juz ammah, yaitu surat Al-Infitor. Sebelumnya kita sedikit memberikan sedikit wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Infitor sebelum kita membaca nanti di tafsir As-Sa'di. Yang pertama, jumlah ayatnya lebih sedikit dari surat sebelumnya, yaitu 19 ayat. Kemudian namanya di sini adalah Al-Infitor dari kata Al-Fatru. Al-Fatru itu artinya asyaqqu was-sad'u. Asyaqqu itu artinya pecah, was-sad'u yaitu rengat begitu nggih. Mulai pecah. Wal murad bil infitor itu insyiqaqus sama. Sedangkan maksud dari infitor sendiri itu adalah insyiqaqus sama, yaitu terbelahnya langit. Jadi surat Al-Infitor itu adalah maknanya surat yang menunjukkan betapa ngerinya yaumul qiyamah, yaitu sampai-sampai langit terbelah. Kemudian sebab penamaan surat ini dinamakan surat Al-Infitor, ya dikatakan atau disebutkan oleh ahli tafsir, para ulama tafsir, karena di situ ada ya makna infitor itu sendiri. Ya idzas sama'un fatarat. Ya, infatorat itu masdarnya adalah infitor. Kalau kita belajar bahasa Arab, infatara yanfatiru infitoran. Ini dari wazan infa'ala yanfa'ilu infi'alan, infitoran, infitoran. Seperti intaqala yantaqilu intiqalan dan seterusnya. Ya, karena juga dinamakan itu karena isi kandungan dari surat Al-Infitor ini adalah ya menceritakan bagaimana seolah-olah kalau kita ingin melihat hari kiamat, bacalah surat Al-Infitor. Ya, kemudian di antara nama-nama surat Al-Infitor juga disebut dengan selain Al-Infitor itu sendiri juga dinamakan surat Infatorat. Karena ada fi'il yang di situ disebutkan idzas sama'un fatarat. Ya, dengan fi'ilnya. Atau dikatakan dinamakan surat Al-Munfatirah. Sama, ini kandungan dalam bahasa Arab atau makna-makna dalam bahasa Arab. Infitor itu masdarnya. Kalau infatorat itu fi'ilnya. Kalau munfatirah itu adalah isim fa'ilnya. Bagi yang belajar bahasa Arab. Dan juga dinamakan surat idzas sama'un fatarat. Ya, juga dinamakan surat idzas sama'un fatarat berbentuk jumlah syartiyah. Ya, ini hanya penamaan-penamaan. Kemudian maksud secara umum dari surat ini adalah wasfu ahdathi yaumil qiyamah wa tadhkirul insani bin ni'am. Maksud secara umum, tujuan secara umum dari surat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati, menyebutkan, menjelaskan kejadian-kejadian pada hari kiamat dan mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Ya, makanya nanti ada ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, tapi kenapa manusia kok masih durhaka? Masih durhaka kepada Allah, masih menentang Allah, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ini diingatkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Itu maksud secara umum dari ayat ini. Kemudian sababun nuzul, ini kalau dalam tafsir kita sering mendengar sababun nuzul. Kalau dalam belajar hadis kita sering mendengar asbabul wurud atau sababul wurud. Sababun nuzul dari ayat ini disebutkan oleh ahlu tafsir, lam tasih riwayatun fi sababi nuzuliha au fi nuzuli ba'dhi ayatiha. Hanya diketahui surat ini adalah turun di kota Makkah, tapi ya tidak disebutkan secara sahih riwayatnya sebab turunnya ayat ini seperti apa, atau sebagian ayat ini turunnya karena apa. Dan seperti itulah manhaj kita dalam tafsir. Kalau memang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan sebab nuzul turunnya ayat ini, maka kita katakan ya tidak ada. Jika ada dan riwayatnya sahih, maka itu kita gunakan seperti di sebagian-sebagian surat yang memang ada sebab turun ayat atau sebab turunnya ayat ini karena suatu kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi hanya diketahui surat Makkiyah, ya surat Makkiyah. Kemudian berikutnya keutamaan dari surat ini. Ya, keutamaan dari surat ini disebutkan ukhtussat biwasfin daqiqin li ahdatsi sa'ah, yang menyebutkan secara detail kejadian-kejadian hari kiamat. Kalau sebulan yang lalu, Masya Allah, Alhamdulillah, terasa sebulan ya, kita mempelajari surat apa kemarin? At-Takwir. Sekarang beralih ke Infitor, yang dikatakan oleh Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Itu sabda Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin, siapa yang ingin melihat pada hari kiamat, yaitu kejadian-kejadian hari kiamat, ka'annahu ra'yu ain, seakan-akan dia melihat dengan mata kepala sendiri, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surat Takwir, idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitor, dan idza samaa'un syaqqat, surat Insyiqaq. Ini seakan-akan kita melihat kejadian hari kiamat. Dan ini penting, seperti yang kita ulang-ulang, di antara faedah kita mempelajari, mengingat-ingat hari kiamat adalah agar kita semakin tunduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah, kita hilangkan cinta dunia menuju cinta akhirat. Karena itu pasti akan terjadi dan kita akan kembali ke sana. Ya, sehingga di sini keutamaannya adalah menggambarkan secara detail kejadian-kejadian hari kiamat yang disebutkan dalam 3 paket tadi surat, yaitu At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyiqaq. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk keutamaan dari hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, yaitu Nabi SAW mewasiatkan pada para imam sholat, para imam di masjid, imam rawatib, untuk membaca ayat ini. Ya, sebagaimana beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, idza amman nasa an yukhaffifa wa yaqra'a bisuwarin aw bisuwari al-a'la wad-duha wal-infitar. Yaitu Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan bacaannya. Karena ini untuk melihat keadaan jamaah makmum. Tidak memaksakan diri harus panjang, tapi yang di belakang ada ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak, atau ada yang selak kemana? Selak ada kebutuhan, atau ada anak-anak kecil yang sedang menangis, ya maka ini yukhaffif, hendaklah dia meringankan. Dan bacaan-bacaan ringan, yaitu seperti Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, wad-duha, surat Ad-Duha, dan juga surat Al-Infitor, idza samaa'un fatarat. Ya, itu di antara keutamaan surat ini. Kemudian sedikit sebelum kita masuk ke tafsir secara inti, yaitu ada istilahnya dalam ilmu tafsir, yaitu munasabah. Munasabah itu keterkaitan.
keterkaitan surat ini dengan surat sebelumnya atau surat ini dengan surat setelahnya. Kalau kita lihat surat sebelumnya dari surat ini adalah surat At-Takwir. Setelah At-Takwir kemudian Al-Infitor. Maka ya apa keterkaitan antara surat At-Takwir dengan Al-Infitor disebutkan yaitu as-suratani maudu'uhuma wahidun an alamati yaumil qiyamah wa masyahidiha. Keterkaitannya adalah dua surat ini temanya satu, temanya sama tentang tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana kejadian-kejadiannya. Dan ini persis seperti yang digambarkan oleh Nabi, man sarrahu an yaqra ila yaumil qiyamah falyaqra yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra surata idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah membaca surat ini At-Takwir, Al-Infitor dan juga ya Al-Insyiqaq. Itu beberapa informasi yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang dikenal dengan bitokoh. Bitokoh itu sebuah kartu. Ini ada kitab bagus namanya Al-Bitokot Mi'ah wa arba'ata asyar bitokotan au bitokota ta'rif bisuwaril Qur'anil Karim. Yaitu isinya semacam kartu. Jadi setiap lembar menjelaskan satu surat. Lengkap 114 surat. Ya, jadi sekitar 114 halaman. Setiap surat dibahas cukup satu lembar. Isinya tentang apa? Ayatnya jumlahnya berapa, makna dari nama suratnya apa, sebab penamaannya, kemudian nama-nama lain dari surat, kemudian tujuan umumnya, sebab nuzulnya ayat, keutamaan ayat, dan munasabah. Ini lengkap dalam setiap surat ada satu lembar. Seperti di sini surat Al-Fatihah satu lembar, Al-Baqarah satu lembar, Ali Imran satu lembar. Monggo ya, nanti bisa dibeli bisa, tapi ini saya download ya, download kemudian dicetak. Yaitu namanya Al-Bitaqat 114 bitaqata ta'rif bisuwaril Qur'anil Karim. 114 bitokoh kartu informasi tentang surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Sangat bermanfaat untuk para thalabul ilmi tentunya. Oke. Kita masuk ya. Siap? Bismillah. Ya, ini kita bacakan nanti dari tafsir As-Sa'di atau yang lebih dikenal dengan nama Taisiril Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Namanya agak panjang, akan tapi dikenal dengan tafsir As-Sa'di sesuai nama pengarangnya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Insyaallah di sini nanti dibagi dua, mulai dari ayat 1 sampai 12, kemudian ayat 13 sampai akhir 19. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ya, itu bagian yang pertama, ayat 1 sampai 12. Sebelumnya, ini ada sedikit muqaddimah. Karena ini mengingatkan sekali lagi, tujuan umum dari ayat ini adalah menggambarkan yaitu detailnya hari kiamat, dan juga mengingatkan manusia, kenapa kok sampai ingkar kepada Allah. Padahal nikmat-nikmat Allah itu sangat
banyak kepada kita. Makanya di sini dikatakan dari referensi yang lain, rubbama yahmilul insanu ala ma'siyatillahi ma yarahu min sa'ati hilmillahi 'alal usad. Jadi manusia itu bermaksiat kepada Allah karena melihat yaitu keluasan rahmat Allah. Kadang orang bermaksiat itu bukan karena bodohnya, dia nggak tahu ini dosa, tapi kadang dia tahu ini dosa tapi tetap dilakukan. Ada sebabnya karena memang ingkar, menentang Allah. Ada sebabnya karena yaitu apa? Mengetahui bahwasanya rahmat Allah luas, tertipu dengan keluasan rahmat Allah. Misalnya, kenapa kok melakukan ini? Kan Allah Maha Pengampun. Ya, ini syubhat. Kan Allah Maha Pengampun, tinggal tobat kan selesai. Ya, na'udzubillah. Ini kadang orang bermaksiat seperti itu, ada yang menentang ilhad, juhud, yang memang menentang Allah, berani kepada Allah. Ada yang sifatnya ingkar kepada Allah itu karena bersandar dengan rahmat Allah, yaitu rahmat Allah luas, Maha Pengampun. Ya, jadi nggak apa-apa lah sekali-sekali. Kan mudah, tinggal taubat. Nah, ini syubhat, tidak boleh. Ya, wa adami mu'ajalatihim bil 'uqubah. Dan juga selain itu tidak merasakan betapa beratnya azab Allah, yaitu meremehkan azab Allah. Bisa jadi seorang bermaksiat, ingkar, melakukan dosa, selain bersandar dengan rahmat Allah, juga karena tidak merasakan beratnya, pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada wasiat dari para ulama salaf kita, kalau kita ya sedang pikiran kita dikuasai oleh syahwat, selalu mintanya atau selalu digiring untuk melakukan maksiat. Kok mesti ingin maksiat terus? Yaitu ambil korek api, kemudian rokok, oh bukan. Ya, ambil korek api, kemudian coba dibakar jarinya ini. Kalau masih kepanasan, ya berarti masih di dunia ini, masih hidup. Tapi kalau nggak kepanasan 1 menit, wah berarti bisa dilanjutkan. Ya artinya baru korek api yang kecil, kemudian kita panaskan 5 detik misalnya. Kok kepanasan? Ya berarti kita masih manusia ini. Masih belum tahan dengan api neraka yang dikatakan beribu-ribu kali lipat panasnya. Kalau api dunia mungkin warna yang paling panas warna biru nih, biru. Ya, kalau di Jahannam, neraka wal'iyadzubillah, ya dari biru berubah jadi putih, berubah jadi hitam. Ya sangat-sangat panas. Ya bagaimana kita mau menahan diri dari azab, yaitu neraka Jahannam, kalau kita korek api saja, keconyok saja sudah merasakan panas. Ya, ini pengingat kita, yaitu agar kita tidak mudah meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang kita ya sering meremehkan nikmat-nikmat Allah. Yang seharusnya nikmat Allah sehat, harta digunakan untuk taat kepada Allah, untuk sedekah, untuk infak, membantu orang lain. Tapi ternyata digunakan untuk ya maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Ini sebab-sebab manusia ingkar. Merasa yaitu rahmat Allah luas, meremehkan azab Allah, dan yaitu tidak menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah surat ini untuk memperingatkan manusia jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang tadi. Tertipu dengan rahmat Allah yang luas, tertipu dengan yaitu menganggap azab Allah itu mudahlah. Kalau nanti diazab ya sudah, dirasakan saja. Ya istilahnya kalau mati ya sudah. Ya, bahasa Jawanya agak kasar nih. Ya mati ya wis ngono. Nggih, ngapunten. Jadi seolah-olah itu enggak penting. Kalau mati ya sudah dikubur selesai. Padahal perkaranya bukan semudah itu. Karena bandingannya antara dunia dan akhirat ini sangat jauh-jauh, tidak ada bandingannya. Dunia itu sementara, sangat sebentar, sedangkan akhirat ya baqiyah, kekal selama-lamanya. Ya, maka di sini diingatkan. Nanti ada ayat sekali lagi, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu idzas samaa'un fatarat.
Kalau dibacakan di tafsirnya di sini, idza sama'un fatarat, yaitu ai idzan syaqqat as-sama' wan fatarat wan tatharat nujumuha. Jadi dimaksud idza sama'un fatarat kalau diterjemahkan ketika langit-langit itu terbelah. In fatarat, in tatharat, in fatarat artinya in syaqqat, artinya lah. Ketika langit terbelah, kita lihat nih, langit yang begitu kokohnya ini pada hari kiamat ya retak, terbelah. Akan jatuh apa-apa yang di atasnya. Bintang-bintang jatuh, planet-planet. Nggak tahu kita seberapa banyaknya planet-planet yang ada di atas langit sana. Ya tentu akan jatuh ke bumi dan tentu hancur sehancur-hancurnya. Na'udzubillah. Yaitu jangan sampai kita ya mengalami keadaan seperti itu, karena itu adalah seburuk-buruk makhluk yang hidup pada hari kiamat. Itulah manusia yang paling buruk. Kemudian intatharat nujumuha, yaitu di ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat. Kawakib itu nujum artinya, yaitu bintang-bintang. Atau mungkin bisa diartikan ya planet-planet, benda-benda angkasa itu nanti karena langit terbelah, ya maka apa saja yang di atasnya jatuh berguguran ke bumi. Ya, kemudian za jamaluha dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah, zala jamaluha, sehingga langit yang kita lihat saat ini sangat indah. Bahkan mungkin di antara para pelukis itu sering suka melukis keindahan langit. Baik ketika di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan di malam hari itu dijadikan keindahan dalam melukis. Atau kita mungkin kalau di WA backgroundnya biasanya background langit lebih enak, lebih menenangkan begitu. Tapi ketika hari kiamat, zala jamaluha, hilang semua keindahannya. Karena rengat, ya retak, terbelah, jatuh semuanya bintang-bintangnya. Kemudian wa idzal biharu fujirat, yang dimaksud di sini adalah fujiratil biharu wa sarat bahran wahidan. Ya, hari ketika lautan-lautan itu meluap dan menjadi satu. Okay? Yaitu wa idzal biharu fujirat. Hari ketika bihar itu jamak dari bahrun dijadikan satu, ya utuh. Kalau kita saat ini di dunia lautan-lautannya kan terpisah-pisah. Ada laut Pasifik, laut namanya Antartika, ya. Dan laut-laut yang macam-macam itu jadikan satu, ya apa yang terjadi? Ya, ini tentu ya keadaan yang sangat menggentingkan. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'thirat, ay bu'thiratil quburu bi an akhrajat ma fiha minal amwat wa husyiru lil mauqif baina yadillahi lil jazaa'i 'alal a'mal. Yaitu wa idzal quburu bu'thirat, hari ketika kuburan-kuburan itu bu'thirat, isinya dibangkitkan. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu ketika kuburan-kuburan itu mengeluarkan isinya, apa yang di dalamnya berupa mayat-mayat, jenazah-jenazah orang-orang yang sudah meninggal, dihidupkan kembali dan dikumpulkan dalam satu tempat, diganti bumi saat ini yang sudah hancur ketika hari kiamat diganti dengan bumi yang lain namanya Al-Mahsyar. Ya, diganti dengan Al-Mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir hari kiamat. Ya, dibangkitkan seluruhnya dalam satu tempat yang dikatakan sering kita sebutkan dalam keadaan ya hurran muhajjalin, yaitu dalam keadaan tidak dikhitan dan tidak memakai sehelai pun pakaian. Semuanya sibuk mengurusi nasibnya masing-masing. Tidak sempat melihat kanan kiri seperti yang kita sebutkan atau pernah kita sebutkan di surat Abasa. Yauma yaqul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada waktu itu semuanya sibuk ya mengurusi nasibnya masing-masing. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Jadi di situ semuanya dikumpulkan dalam satu tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan dari seluruh amal-amalnya yang telah diperbuat. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika kebaikan
dia akan mendapatkan kebaikan. Jika keburukan, dia pun akan mendapatkan keburukan dari balasan perbuatannya. Seperti di surat Al-Zilzalah atau Az-Zilzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang mengamalkan sedikit saja, sekecil apapun kebaikan, pasti Allah akan memperlihatkan balasannya. Dan juga sekecil apapun keburukan, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Na'udzubillah. Ya, kemudian disebutkan oleh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, wahina idzin yankashiful ghita wa yazulu ma kana khafiyan wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbah wal khusran. Ketika itu semua tutupan-tutupan itu tersingkap. Semuanya tersingkap jelas di hadapan mata kita. Wa yazulu kana khafiyan, semua yang tersembunyi terbuka lebar. Dan setiap manusia akan mengetahui apakah dia mendapatkan arbah, keuntungan, atau mendapatkan khusron, kerugian. Jadi seolah-olah kita sudah merasakan. Bahkan itu dirasakan sejak manusia memasuki alam kuburnya. Karena alam kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau orang yang beriman, dia seolah menunggu di taman-taman surga. View-nya, pemandangannya itu menikmat. Baunya ditemani oleh orang yang bagus rupanya. Tapi orang yang kufar, orang yang fasik, orang yang kufar, munafik, na'udzubillah, itu ditampakkan seperti lembah di antara lembah-lembah neraka. Ditemani wajah buruk rupa dengan ular-ular yang melilitnya. Ya na'udzubillah, diperlihatkan azab-azab dan bahkan disiksa di alam kuburnya. Nas'alullah wal afiyah. Ya, hunaka ba'dul zalim ala yadayhi idza ra'a a'malahu batilah. Hunaka ya'uddu zalimu ala yadayhi idza ra'a a'malahu batilah. Hari ketika itu ya'uddu zalim ala yadayhi. Ketika itu orang-orang yang zalim yaitu berpangku tangan, atau bahkan istrinya sangat-sangat menyesal melihat bahwasanya amal-amalnya itu semuanya batilah, tidak berguna sama sekali. Wa mizanuhu qad khaffa, bahkan dia melihat timbangan-timbangan kebaikannya khafif, yaitu timbangan kebaikannya ringan, sedikit. Wal madzalim qad tada'at ilaihi, sedangkan kezalimannya, dosa-dosanya yaitu saling bermunculan. Wasayyi'at qad hadarat ladaihi, keburukan-keburukannya hadir di depan matanya. Wa ayqana bisyaqa al-abadi wal azab sarmadi, bahkan dia yakin seyakin-yakinnya, ini orang yang zalim nggih, naudzubillah, dia sudah yakinnya sudah binasa ini, celaka ini. Dia akan pasti merasakan azab yang abadi, yang kekal, dan kebinasaan yang selama-lamanya. Itu yang dialami oleh orang-orang zalim. Makanya ini sebagai peringatan kita terus, yaitu agar benar-benar hati-hati ketika hidup di dunia. Yang buruk sudah kita tinggalkan semuanya. Kalaupun terpeleset jatuh, segera bertaubat. Kita ganti dengan amal-amal soleh, yaitu baik untuk diri kita, muamalah dengan keluarga kita, atau dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Kemudian di sana juga hunaka yafuzul muttaqun wal muqaddimuna li salihil a'mali bil fawzil azim wan na'imil muqim was salamati min adzabil jahim. Akan tapi di sana juga orang-orang yang bertakwa ada. Orang-orang yang dahulunya di dunia dia mengamalkan amal-amal soleh, maka dia mendapatkan fauzun azim, yaitu keberuntungan yang sangat besar, dan mendapatkan nikmat yang muqim selamanya, dan selamat dari azab neraka jahanam. Itu orang yang bertakwa, yang kita semoga semuanya digolongkan di waktu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Rabbal Alamin. Makanya di situ idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itu tadi penjelasannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itu jiwa mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah terlewat.
Kalau sudah dilakukan berupa kebaikan, dia menyesal kenapa kok nggak ditambah. Kita punya uang banyak, sedekah biasanya berapa persen? Ya ngirit-ngirit lah, ini ada kebutuhan dikit aja lah. Itu alhamdulillah masih sedikit. Tapi hari kelak ya menyesal kok nggak dibanyakkan. Ya apalagi orang yang melakukan keburukan pasti sangat menyesal. Kenapa kok melakukan hal itu? Akan tapi penyesalan sudah terlambat, tidak akan kembali ke dunia walaupun sejenak. Ya, berikutnya ayat yang ke-6, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sebelumnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ya, di sini pertanyaan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuatmu tertipu birabbikal karim sehingga engkau ya menentang Rabbmu al-Karim, itu menentang Allah. Ini kenapa? Apa sebabnya? Apa yang menggiringmu sehingga engkau ingkar? Ya, sehingga engkau bermaksiat, berbuat dosa, seterusnya. Ya, maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaqulu ta'ala mu'atiban lil insanil muqsir fi haqqi rabbih wal mutajarri ala masakhatihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bahkan ya menegur. Mu'atib itu artinya menegur, mengingatkan kepada manusia yang muqsir fi haqqi rabbih, yang selalu meninggalkan taat kepada Allah, tidak memenuhi hak-hak Allah, tidak berbuat taat, tidak mentauhidkan Allah, ya tidak ingat kepada Allah, tidak cinta kepada akhirat, artinya lupa benar-benar. Wal mutajarri ala masakhatihi, dan juga sangat berani menentang, ya sehingga seolah-olah dia menentang kemurkaan Allah. Ya, seolah menantang kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Diingatkan, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ma gharraka, apa yang membuatmu ya tertipu sehingga engkau ingkar kepada ya Rabbmu al-Karim. Yaitu dikatakan atahawunan minka fi huquqihi am ihtiqaran minka li'adzabihi am adamu imanin minka bijazaihi. Sebabnya, apakah engkau meremehkan hak-hak Allah? Apakah engkau meremehkan ketaatan kepada Allah? Apakah engkau ihtikor itu merendahkan, meremehkan azab Allah? Atau engkau benar-benar enggak punya iman, enggak percaya bahwa ada hari pembalasan? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kadang seseorang ya ingkar itu berbuat maksiat karena dia mungkin ingkar, benar-benar ingkar, menentang Allah, atau bisa jadi tertipu dengan Allah Maha Rahmat, Maha Pengampun, atau memang tidak ingat dan tidak beriman bahwasanya nanti ada azab, ada ya pembalasan, bahkan meremehkan ya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ini kalau kita ya terjatuh kepada maksiat, baca ayat ini. Wahai manusia, kalau masih merasa manusia ya manusia, ma gharraka birabbikal karim. Kenapa kok bermaksiat? Kok masih berlumuran dosa ini, kenapa? Ya, kemudian diingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu khalaqaka, menciptakanmu, fasawwaka fa'adalak, menyempurnakanmu dan menyeimbangkan penyempurnaanmu. Lihat diri kita ini manusia nggih. Kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita paling sempurna. Seperti di surat Tin. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Ya. Mau kita kepalanya manusia tapi hidungnya hidung gajah, ya telinganya telinga ya campur hewan begitu. Ini sempurna, bahkan kita diberikan akal, hati, pikiran, yang itu menunjukkan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap manusia. Akan tapi sudah diciptakan sempurna, diberikan penglihatan, pendengaran, pikiran, ya semuanya. Kenapa kok masih ingkar? Diingatkan di sini. Makanya dikatakan sungguh alaysa huwallazi khalaqaka fasawwaka fi ahsani taqwim.
Bukankah Allah itu sudah menciptakanmu dan menyempurnakanmu dengan bentuk yang paling sempurna? Fa'adalak ay warakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan. Bahkan Allah menciptakan manusia itu dengan penuh keseimbangan, dengan susunan yang seimbang. Tangan ada 2, kaki 2, telinga 2, mata 2. Ada yang 3? Ya. Jadi sempurna sekali kalau kita lihat ya, jari-jari kita, mata kita, anggota tubuh kita ini sempurna. Ya, ini yang seharusnya kita banyak-banyak bersyukur. Belum lagi dalaman kita ya, jantung, apalagi? Ya, paru-paru, semuanya ini yang belajar ilmu kedokteran, anatomi tubuh, itu ada keajaiban. Ya, pada diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fi ahsanil ashkal wa ajmalil hayat. Dalam bentuk yang sangat sempurna, sangat indah, dan juga keadaannya itu ya enak dipandang. Fal yaliqu bika an takfura ni'matal mun'im wa tajahada ihsanal muhsin. Kalau sudah seperti itu mengetahui, apakah pantas engkau wahai manusia kemudian kufur nikmat dan juga menentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi manusia sesuatu, itu kita sungkan mau membalas dengan keburukan. Tapi kita kok nggak merasa sungkan? Padahal Allah tiap hari ya memberi kenikmatan kepada kita, memberikan kebaikan, mengurusi kita, ya menggerakkan jantung-jantung kita, semuanya, memberikan nafas. Tapi kita nggak sungkan sama sekali kalau ya berbuat dosa dan bermaksiat. Kalau ke manusia aja sungkan. Yeah. Tapi kok kepada Allah mboten sungkan. Ya inilah manusia. Ya inna hadza illa min jahlika wa zulmika wa inadika wa ghashmika fahmidillaha illam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin aw nahwihima minal hayawanat falihadza qala Allah Ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya padahal Allah itu sudah menciptakan fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah sudah memberikan bentuk sesuai yang Allah kehendaki yang sempurna. Makanya dikatakan di sini, ini semuanya karena kebodohan manusia, karena kezaliman manusia, karena beraninya, bahasa Jawanya apa nih? Sembrono atau nih, bahasanya itu menentang sekali, yaitu durhaka sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah, yaitu pujilah Allah, bagaimana kalau seandainya ya Allah menciptakanmu dalam bentuk ada sedikit bentuk anjing atau bentuk himar, keledai, tadi campuran. Ya bagaimana kalau ya ini bukan di film ya atau sinetron wujudnya manusia tapi kepalanya kepala anjing misalnya. Ya bagaimana kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam bentuk seperti itu, tentu tidak sempurna dan tentu ini adalah ya keburukan. Akan tapi, ya Allah sudah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna, yang seimbang, ya yang tidak mungkin didapatkan pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi yang seperti itu masih saja manusia ingkar. Ya maka diingatkan di sini kalla. Ya kalla itu yang dimaksud adalah jangan begitu, jangan seperti itu. Sudah Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin dengan keseimbangan. Tapi manusia masih saja ingkar, kalla. Ya, kalla, jangan seperti itu. Bal tukadzibuna biddin. Ya, jangan seperti itu atau bahkan kalian itu ya mendustakan biddin. Biddin di sini adalah ya hari pembalasan. Ya, kalla bal tukadzibuna biddin ay ma'a hadzal wa'dhi wat tadhkir la tazaluna mustamirrina 'ala takdzibi bil jaza. Meskipun demikian, ya masih saja manusia meskipun sudah diingatkan dengan peringatan, dengan nasihat, masih saja manusia itu terus menerus ya mengingkari hari pembalasan, yaitu tukadzibuna biddin, yaitu mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal ya ada di antara kita semuanya itu lahafizin, para malaikat yang menjaga. Ya maka di sini dikatakan wa antum la budda an tuhasibu ala ma amiltum wa qad aqamallahu alaikumul malaikah ay malaikatan kiraman yaktubuna aqwalakum
wa af'alakum wa ya'lamuna af'alakum wa dakhala fi hadza af'alul qulub wa af'alul jawarih fallaik bikum an tukrimuhum wa tajluhum wa tujilluhum wa tahtarimuhum. Ya, maka di sini semuanya engkau wahai manusia wajib untuk bermuhasabah. Ya, muhasabah dengan amal-amal yang kalian sudah lakukan. Padahal Allah itu sudah inna alaikum lahafidin, sudah menyiapkan bagi manusia itu seluruhnya malaikat-malaikat yang mencatat semua ya perbuatan kita, perkataan kita, dan ini termasuk amalan-amalan hati kita dan amalan-amalan anggota tubuh kita. Maka sudah selayaknya kita itu ya mawas diri, berhati-hati. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan saja yang keluar dari mulut kita itu semuanya sudah tercatat ya oleh raqibun atid, malaikat pencatat. Ya, itulah wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, yang mulia dan selalu mencatat. Ya, jangan dikira luput atau lalai atau error, tidak mungkin. Subhanallah, artinya maha suci Allah dari kekurangan, dari keburukan. Semua detail-detail perbuatan kita, ya, baik yang nampak atau tersembunyi, sedang rame-rame seperti ini atau sendirian, baik itu terucap atau masih di dalam hati, semuanya sudah ya tercatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang malaikat itu ya'lamun, mengetahui apa yang ya kalian lakukan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semua yang kita lakukan sudah tercatat. Dalam arti ada malaikat-malaikat yang mencatat semua amal kita, lahir maupun batin, yang nampak atau tersembunyi, baik perkataan atau perbuatan. Nggih. Lanjut nggih. Ya, di surat bagian yang kedua yaitu ayat 13 sampai 19, ini bagian akhir sebelum nanti sebutkan faedah-faedah dari ayat ini. Ya, sebelumnya ada sedikit muqaddimah dari ayat 13 sampai 19. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasanya manusia itu semuanya sudah diutus, setiap manusia itu malaikat yang mencatat semua amal-amal manusia. Dan di sini nanti akan digambarkan yaitu bagian manusia atau pembagian manusia, ada yang abror, ada yang fujjar. Ya, di sini dijelaskan nanti manusia itu terbagi dua, ahlun na'im wa ahlul jahim. Al-abror, orang-orang yang baik beramal soleh, itu adalah ahlun na'im, ahlul jannah. Sedangkan sebaliknya al-fujjar, orang-orang yang ingkar, yang durhaka, itu adalah ahlul jahim, yaitu penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Ya, bagian kedua ini menjelaskan itu. Makanya dikatakan, kita baca innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Itu bagian terakhir, innal abrara lafi na'im. Inilah yaitu pembagian manusia, apakah kita menjadi orang-orang yang abror. Ya, abror itu jamak dari barrun, ya, abror, atau al-fujjar, yaitu jamak dari fajir, orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar, orang yang ingkar. Yaitu innal abrara lafi na'im, orang yang melakukan kebaikan, yaitu al-qaimuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, al-mulazimuna lil birri fi a'malil qulubi wa a'mal jawarih, fahaula'i jazaohumun na'im fil qalbi war ruhi wal badan fi darid dunya wa fi daril barzakhi wa fi daril qarar. Ya, semoga kita digolongkan menjadi ya abror wa sholihin. Makanya di antara doa yang mungkin pernah kita dengar, Allahumma ja'alna minal abror wa sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh.
Seperti apa ini orang yang baik dan orang-orang soleh? Yaitu orang-orang yang selalu memberikan hak-hak Allah. Artinya taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, mensyukuri nikmat Allah, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita segera bertaubat, beristighfar ketika kita melakukan dosa-dosa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memberikan hak-hak hamba-hamba, yaitu sesama manusia. Selain hablun minallah dan juga ada hablun minannas. Dua-duanya diperbaiki. Muamalah kita, yaitu tidak perlu saling menzalimi, saling menjauhi, saling hasad, saling iri, ya, saling mengadu domba dan sebagainya. Ini dihilangkan semuanya. Itulah orang-orang yang abror. Al-mulazimuna lil birri, yang selalu cinta kebaikan, selalu mulazamah terhadap kebaikan, suka kebaikan. Baik amal qulub wa amal jawarih. Baik itu amal hati dan juga amal anggota perbuatan. Karena soleh itu ya seperti definisi iman. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan anggota perbuatan. Sehingga amal soleh itu bisa hati kita, bisa ucapan kita, dan juga bisa anggota perbuatan kita. Ya seperti ucapan, ya zikir, bacaan Al-Quran, ya kemudian kita memberikan nasihat, itu amal-amal dengan bentuk lisan. Dengan hati kita, ya keikhlasan kita, keridhaan kita, ya menjaga dari penyakit-penyakit hati, itu adalah ya bentuk-bentuk amalan hati. Tawakal, sabar, itu semuanya adalah amalan hati. Dan juga a'mal jawarih, ya dengan anggota perbuatan, sholat, zakat, ya infak, sedekah, haji, jihad fisabilillah, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini balasannya adalah an-na'im, yaitu surga yang kelak benar-benar dirasakan dengan hati, dengan ruh dan badan. Ya kita bayangkan ya, mungkin di antara kita pernah senangnya itu lahir batin. Pernah ya merasakan senangnya lahir batin, senang sekali. Yaitu sampai seolah wajah kita berseri-seri. Artinya senang lahir, lega gitu nih. Mendapatkan nikmat atau mendapatkan kabar, entah itu saudara kita atau anak kita atau istri kita, ya artinya benar-benar senang lahir dan batin, seolah sampai kita merasakan benar-benar nikmat. Demikian juga ahlu surga itu senangnya itu sampai ke dalam-dalamnya, yaitu sampai hatinya, rohnya juga, dan juga badannya merasakan nikmat, yaitu fi dari dunia, baik di dunia, fil barzakh, di alam kubur, alam barzakh, dan juga fi daril qaror, yaitu di tempat yang kekal, yaitu fil jannah, di dalam surga. Jadi orang-orang yang soleh itu nikmatnya tiga nih. Dunia nikmat, alam kuburnya nikmat, dan akhiratnya juga nikmat. Itu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Adapun wa innal fujjar, sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang yang ya ingkar, yang selalu meremehkan hak-hak Allah, tidak memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, ya maka ini adalah lafi jahim, tempatnya adalah jahim, neraka, waliyadzubillah. Yang dikatakan apa itu fujjar? Alladzina, yaitu qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi, yang selalu meremehkan hak-hak Allah, dia tidak taat kepada Allah, dan selalu meremehkan hak-hak manusia. Dia berbuat zalim, dusta, iri, hasad, mengadu domba, dan seterusnya. Alladzina fajarat au fajarat qulubuhum wa fajarat a'maluhum, yang hatinya itu ingkar dan juga perbuatan-perbuatannya menunjukkan keingkaran. La fi jahim, yaitu fi azabin alim, fi darid dunya wa daril barzakh wa fi daril qarar. Lihat orang-orang fujjar seperti ini, na'udzubillah, kesengsaraannya, ya kebinasaannya itu tiga. Di dunia dia sengsara, susah, gelisah. Kemudian di alam barzakh, babak pertama alam akhirat ini, dia itu ditampakkan, yaitu lembah-lembah neraka, diazab, disiksa di alam kuburnya, dan di akhirat tambah lagi, yaitu dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha itu maksudnya adalah yaitu yu'adzibuna atau yu'adzabuna asyaddal azab. Dia pasti masuk ke dalam neraka dan diazab dengan seberat-beratnya azab. Dia merasakan ruhnya tersiksa, ya.
kemudian batinnya tersiksa, dan juga fisiknya tersiksa. Persis seperti kebalikan orang-orang ahli surga. Kalau kita mungkin pernah sedih ya, pernah sedih sampai relung hati paling dalam, ya pernah nangis karena disakiti orang, ya atau nangis karena jatuh keluar darah. Ya kadang kalau disakiti orang padahal fisik kita nggak apa-apa, tapi hatiku loro, tapi hatiku sakit sehingga nangis. Atau fisik kita ya jatuh kemudian keluar darah juga sakit. Kalau di akhirat ya orang-orang fujar seperti ini, hatinya sakit, fisiknya sakit, rohnya sakit, ya double sakitnya. Makanya dikatakan yaitu azabun alim, ya azab yang sangat-sangat pedih. Naudzubillah. Ya, yaumaddin yaitu yaumul jaza al a'mal, yaitu hari pembalasan dari segala perbuatan. Wa ma hum anha bighaibin, dan semua manusia itu enggak akan bisa ghaib. Apa itu ghaib? Enggak hadir, melarikan diri. Kalau di kelas man hadir wa man ghaib, ada yang hadir, ada yang ghaib. Bisa lari, kabur. Ya, tapi kalau di akhirat enggak bisa nitip ya. Mboten saged. Nitip wakilkan nggak bisa. Semuanya pasti akan hadir dan nggak akan bisa ghaib, yaitu kabur, melarikan diri. Ai bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha. Pasti akan masuk semuanya ke alam akhirat, ke alam kubur babak pertama. Ya, dan pasti tidak akan bisa keluar. Ya, ini sebenarnya kematian tiap hari yang kita dengar atau kadang kita melayat itu sebagai peringatan. Yaitu peringatan agar kita ya bakal ke sana sebagai ya persiapan maka dengan amal-amal soleh. Wa ma adraka ma yaumiddin tsumma ma adraka ma yaumiddin. Ini pertanyaan. Pertanyaan yang diulang agar kita waspada ya dan ingat. Wa ma adraka ma yaumiddin, yaumuddin. Ya, tahukah kamu, adakah yang mengabarkan kepadamu tentang hari kiamat, hari pembalasan? Kemudian diulang, summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian, tahukah engkau atau adakah yang mengabarkan kepadamu tentang hari kiamat? Ini seolah ditanya dua kali. Sudah tahu hari kiamat? Ya, kemudian diulangi lagi. Sudah tahu hari kiamat? Ini peringatan. Ya, maka di sini dikatakan fa fi hadza tahwilun lidzalikal yauma aw lidzalikal yaumis syadidi alladhi yuhirul adhan. Ini adalah bentuk ya yaitu sebagai peringatan yang sangat tentang perihnya hari itu, pedihnya hari itu yang sangat ya mengherankan pikiran-pikiran kita, menyibukkan pikiran-pikiran kita. Makanya ditanyakan dua kali. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu hari kiamat? Diingatkan lagi, tahukah kamu hari kiamat? Yaitu bentuk peringatan. Apa itu hari kiamat atau hari pembalasan? Yaumul jaza, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari ketika itu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jiwa pada waktu itu, manusia pada waktu itu tidak memiliki apapun. Ya, tidak memiliki orang dalam, ya, tidak memiliki apa yang kita hadapkan kepada Allah, hanya sudah pasrah total. Kita melihat seolah di depan kita ya kalau itu kebaikan surga, kalau itu keburukan neraka. Sudah tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk kabur, melarikan diri. Yaitu laukanat laha qaribatun aw habibatun musafiyatun fakullun mustaghilun binafsihi la yatlubul fikak li ghairiha. Pada waktu itu kalau seandainya ya ada kerabat, ada orang yang dicintai, semuanya hilang. Makanya kalau kita dalam kesendirian, yaitu kita ingat semuanya pasti bakal akan sendiri. Mungkin saat ini ada anak, ada istri, ada teman, kerabat, semuanya akan ya menolong kita. Tapi pada waktu itu ya semuanya tidak ada, semuanya kembali nafsun atau nafsi, semuanya sibuk mustaghilun binafsihi dan gak akan bisa ya minta pertolongan ya kepada orang lain. Semuanya sibuk mengurusi nasibnya masing-masing. Wal amru yauma idzin lillah fa huwal ladzi yafsilu bainal ibadi wa ya'khudhu lil madhlumi haqqahu min dzalimihi. Pada waktu itu perkaranya sudah di tangan Allah. Orang yang baik
ya dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang buruk dia akan mendapatkan keburukan. Semuanya didetailkan sedetail-detailnya. Yaitu ada mahkamah hari akhirat. Kalau di dunia bisa nyogok ya bisa suap. Kalaupun itu ingin selamat bisa, tergantung wani piro. Tergantung minta berapa. Atau disembunyikan melalui makar-makar dan lain sebagainya. Tapi di hari akhirat benar-benar didetailkan sedetail-detailnya. Yang zalim ya akan dihisab benar-benar. Yang mazlum, yang terzalimi nanti akan diadili, yaitu akan diwujudkan keadilannya. Itulah pemandangan pada hari kiamat. Yauma idzin al-amru biyadillah. Hari ketika itu segala urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai kita bahas tadi dari surat Al-Infitor dari tafsir As-Sa'di. Mungkin sedikit beberapa faedah yang perlu kita sebutkan di sini. Sebagai penutup semoga bermanfaat dari referensi yang lain. Yaitu yang pertama, ya wajib bagi seorang mukmin untuk bersemangat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan kehidupan dunia ini untuk kita pindah ke ke negeri akhirat. Jadi kita harus semangat beramal soleh. Kebaikan sedikit apapun jangan kita remehkan. Bisa jadi itu akan menyelamatkan kita atau menambah timbangan-timbangan kebaikan kita. Karena itu adalah persiapan. Kita itu bakalnya akan pindah rumah dunia ke rumah akhirat, kampung dunia ke kampung akhirat. Ya, karena dunia ini akan hancur, langit terbelah, bintang-bintang jatuh, lautan meluap semuanya, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Ya, mayat-mayat yang ada di dalam kubur semuanya dibangkitkan hidup kembali, yaitu dikumpulkan untuk yaumul jaza dan yaumul hisab. Semua perkara sedetail-detailnya akan ditampakkan. Yaitulah di antara faedah kita memahami ayat ini. Kemudian yang kedua, peringatan, yaitu agar manusia tidak tertipu sehingga berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tadi, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Jangan begitu. Ya, mbok jangan begitu. Artinya jangan tertipu dengan dunia, dengan keluasannya rahmat Allah. Memang rahmat Allah luas, tapi azab Allah juga sangat pedih. Tadi digambarkan kepedihannya itu sampai relung hati. Kita bayangkan kita mungkin pernah sedih sampai hati paling dalam. Itu di akhirat seperti itu. Hati sedih, fisik sakit semuanya, ya roh juga ikut sakit. Itu bagaimana pedihnya? Na'udzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu sehingga kita harus ingat bahwasanya ada hari pembalasan. Ya, kemudian faedah berikutnya adalah nikmat Allah sangat banyak kepada manusia. Penciptaan Allah kepada manusia itu sangat-sangat sempurna. Tidak ada yang mirip dengan hewan. Ya, semuanya diciptakan dalam keadaan seimbang. Ya, semuanya itu ada keajaiban yang perlu kita syukuri. Ya, kemudian disebutkan bagaimana manusia terbagi menjadi dua, yaitu ahlul jannah dan ahlul jahim. Orang-orang yang abror dan orang-orang yang fujjar. Faedah berikutnya adalah ingat, yaitu manusia ada di setiap samping kanan dan kirinya itu malaikat yang mencatat. Wa inna 'alaikum lahafizin. Semuanya sudah ada catatannya masing-masing. Sehingga harus waspada dan harus ingat, kita nggak mungkin keluar satu ucapan kecuali kebaikan. Tangan kita nggak mungkin memegang kecuali itu hak kita. Kita tidak zalim kepada orang lain. Langkah kaki kita tidak kita langkahkan kecuali kepada kebaikan. Ya, kemudian terakhir mungkin sebagai faedah, yaitu jangan sampai kita meremehkan azab Allah, azab Allah yang sangat pedih. Bagaimana tadi disebutkan begitu sakitnya orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, yaitu mulai dari fisiknya, kemudian hatinya, bahkan ruhnya. Kalau saat ini mungkin kita nggak merasakan ruh sakit Ada yang merasakan ruhnya sakit? Ya tidak ada. Hanya mungkin hatinya sakit, fisiknya sakit. Tapi kalau di sana tiga-tiganya,
hati sakit, rohnya ikut sakit, ya fisiknya juga sakit. Yang kita harapkan adalah ya sebagai ahlul abror atau orang-orang yang bahagia, orang yang soleh, menjadi ahlul jannah, yaitu merasakan kebahagiaan hati, kebahagiaan roh, dan juga kebahagiaan ya fisik kita. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Yang intinya di sini semuanya monggo kita mawas diri, sadar diri bahwasanya ada yaumul jaza. Apakah kita min ahli jannah ya atau min ahli sa'ir? Apakah kita menjadi penghuni surga dengan persiapan kita matang saat ini, ataukah kita malah ingkar dan digolongkan menjadi ahlul jahim wal iyadzubillah. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga semuanya yang kita sampaikan dan kita pelajari di majelis yang mulia ini bermanfaat. Tinggal kita berharap dan memohon kepada Allah untuk selalu dimudahkan mengamalkannya, istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.